Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-30 berdasarkan Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang pertama dan utama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di Kalkuta, India, terdapat sebuah panti asuhan yang didirikan oleh Santa Teresa dari Kalkuta bernama Sishu Bhawan. Panti asuhan yang tetap bertahan hingga saat ini dikelola oleh suster-suster cinta kasih yang didirikan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Pada tembok panti asuhan itu terdapat sebuah papan gambar yang menuliskan kata-kata berikut. 1. Terkadang orang sulit dimengerti dan bersikap egois. Tetapi bagaimanapun, berusahalah untuk mencintai mereka. Kedua, apabila engkau berbuat baik dan orang menaruh curiga bahwa engkau memiliki motivasi buruk, janganlah berhenti, tetapi teruslah berusaha untuk berbuat baik. Ketiga, apabila engkau berhasil dan orang mungkin membencimu karena cemburu atau iri hati, janganlah berputus asa. Teruslah berusaha untuk sukses. Keempat, apabila engkau jujur dan terbuka, tetapi orang lain mungkin akan menipumu, janganlah berhenti berlaku jujur dan bersikap terbuka, tetapi teruskan. Kelima, apabila apa yang telah engkau bangun bertahun-tahun lamanya dihancurkan oleh orang lain dalam satu malam saja, janganlah berhenti membangun, tetapi mulai lagi dan teruskan. Keenam, apabila engkau menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, dan orang lain mungkin iri hati kepadamu, jangan berkecil hati, tetapi tetaplah berbahagia. Ketujuh, kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin dilupakan besok oleh orang, tetapi teruslah berbuat baik. Kedelapan, berikan yang terbaik dari apa yang kau miliki, dan itu mungkin tidak pernah cukup, tetapi teruslah memberikan yang terbaik. Ibu Teresa dari Kalkuta menasihatkan para susternya bahwa hal-hal yang disebutkan di atas dapat dikerjakan kalau ada kasih, sekalipun orang itu tidak layak menerimanya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menekankan pentingnya kasih ketika dia menjawab pertanyaan orang-orang Farisi tentang hukum yang utama. Menurut Yesus, hukum yang utama dan pertama dari semua perintah Allah adalah kasih kepada Allah. Sedangkan perintah yang kedua, yang sama penting dengan yang pertama, adalah kasih kepada manusia. Itulah isi dan semangat dari seluruh kitab suci. Mengapa kasih kepada Allah itu merupakan perintah besar dan pertama? Jawabannya adalah karena Allah telah lebih dahulu mencintai kita. Kita menjadi ada karena Dia, dan kita pun menjadi Kristen karena Dia. Oleh sebab itu, kita harus mencintai Dia di atas segala-galanya, karena Dia telah lebih dahulu mencintai kita. Kasih kepada Allah itu bukanlah sesuatu yang abstrak, karena Allah ada dalam kehidupan kita. Memang benar bahwa kita tidak dapat melihat Allah dengan mata telanjang. Tetapi sesungguhnya Allah bukanlah hal yang abstrak. Dia ada dalam kehidupan kita. Dia adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sebab itu, kasih kepada Allah itu mungkin. Persoalannya, dapatkah kita mengasihi Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi?
Bisakah orang mengasihi Allah sampai sehabis-habisnya? Secara teoritis bisa, walaupun dalam kenyataannya tidak terlalu gampang kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Peristiwa orang kaya yang tidak dapat mengikuti Yesus dengan menjual segala harta kekayaannya dan membagikannya kepada orang-orang miskin merupakan salah satu bukti yang paling nyata. Lalu, siapakah yang bisa mengasihi Allah dengan segenap hati? Orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati adalah mereka yang sadar dan percaya bahwa Dia sangat dikasihi oleh Allah. Selama kita tidak merasakan bahwa kita dikasihi, dicintai oleh Allah dengan cinta yang sangat pribadi, maka sulit rasanya kita bisa sungguh-sungguh mencintai Allah. Sama seperti dalam kehidupan biasa, kita sulit mencintai seseorang kalau kita tidak merasa dicintai oleh orang itu. Saudara-saudari terkasih, dengan menjadikan cinta kasih sebagai satu-satunya hukum, maka kita akan menjadikan kasih itu sebagai norma, patokan, dan ukuran di dalam berperilaku. Tetapi cinta kasih itu mendapat bentuk yang paling konkret di dalam pengorbanan yang kita berikan kepada Allah dan kepada sesama. Santo Yohanes di dalam Injilnya mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih seperti itu telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus dan ribuan martir sepanjang sejarah gereja. Kita mungkin tidak mempunyai peluang untuk menjadi martir, tetapi kita selalu mempunyai kesempatan untuk melakukan pengorbanan kecil-kecilan bagi Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan memampukan kita untuk mencintai Allah dan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.